Selamat datang di channel Uang Ngalir Terus. Kali ini kita akan membahas tentang cara agar cepat kaya dengan atur uang. Gimana caranya agar cepat kaya? Apa yang harus dilakukan agar uang ngalir terus ke rekening tanpa henti? Wah, enak banget ya pastinya punya banyak uang. Bisa beli apapun tanpa khawatir dengan harganya. Bisa beli kebutuhan plus keinginan juga. Untuk menjadi kaya dalam artian punya banyak uang, yang harus dilakukan adalah mengatur uang. Gimana bisa cepat kaya dengan mengatur uang? Nah, kita akan membahasnya di video ini. Yuk kita simak 10 prinsip mengatur uang yang harus dilakukan agar kita bisa menjadi orang kaya di masa depan. Let's check them out. Yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas. Yes, hal pertama yang sangat penting dimiliki untuk mengatur uang adalah memiliki tujuan yang jelas. Tapi kan tujuannya udah jelas ya, yaitu pengen jadi kaya. Tapi di sini kita perlu mendeskripsikan tujuan kita dengan lebih jelas dan mendetail. Jika Anda masih bingung mendeskripsikannya, tenang, kita bakal bahas cara menetapkan tujuan yang jelas. Yap, memang tujuan kita adalah pengen kaya. Tapi kita perlu mendefinisikan mau kaya seperti apa dan kapan kira-kira tujuan itu diraih. Kaya di sini dalam artian punya banyak uang ya. Nah, harus dijelaskan tuh berapa banyak uang yang ingin dicapai dan dalam jangka waktu berapa lama. Tujuan menjadi kaya itu terlalu abstrak ya. Sebaiknya bikin tujuan yang lebih konkret. Misalnya bisa beli rumah, punya mobil, punya uang 100 juta dalam waktu 3-5 tahun lagi, dan sebagainya. Jadi, buat tujuan yang lebih detail dan konkret dalam artian bisa dicapai dalam kurun waktu tertentu. Jika ini pertama kali Anda membuat tujuan, ya pilih jangka pendek dulu ya, misalnya dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, atau setahun. Tentukan tujuan yang realistis. Tercapainya satu tujuan akan memotivasi Anda untuk meraih tujuan-tujuan berikutnya. Yang kedua, buat anggaran. Cara menjadi kaya dengan mengatur uang adalah membuat anggaran. Yes, Anda perlu membuat budget atau anggaran dalam sebulan. Budget atau anggaran ini penting banget untuk membantu Anda dalam mengelola keuangan. Dengan adanya budget atau anggaran, Anda tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan keuangan. Budget atau anggaran bulanan adalah rencana keuangan tentang berapa banyak uang yang akan digunakan dalam sebulan. Dalam anggaran terdapat informasi perkiraan penghasilan 1 bulan, rencana pengeluaran 1 bulan, serta rencana tabungan dan investasi. Membuat anggaran adalah langkah penting dalam mengelola uang secara efektif. Anggaran bikin kita punya pemahaman yang jelas tentang pendapatan dan pengeluaran. Anggaran yang terstruktur dengan baik memudahkan kita untuk melacak pengeluaran, tahu pengeluaran apa yang bisa dikurangi, dan mengalokasikan uang gaji dengan bijak sehingga tujuan keuangan lebih cepat tercapai. Semakin rinci atau detail anggaran yang Anda miliki, semakin bagus. Yang ketiga, minimalkan utang. Langkah berikutnya agar cepat kaya dalam mengelola uang adalah meminimalkan utang. Nah, apakah Anda memiliki utang? Hutang yang dimaksud ini adalah utang konsumtif. Kalau Anda punya utang produktif ya nggak masalah. Utang produktif bisa menjadi salah satu jalan menuju kekayaan loh. Yang harus Anda segera lunasi dan hindari adalah memiliki hutang konsumtif. Apa bedanya hutang produktif dan hutang konsumtif? Well, hutang produktif adalah jenis hutang yang digunakan untuk mendapatkan lebih banyak uang. Intinya, utang produktif itu menghasilkan duit. Sedangkan utang konsumtif adalah jenis hutang yang digunakan untuk membeli barang atau jasa yang tidak menghasilkan. Contoh hutang konsumtif misalnya berhutang untuk membeli handphone keluaran terbaru supaya dibilang keren dan up to date. Padahal handphone itu enggak dipakai untuk menghasilkan uang. Nah, hutang ini akan menjadi produktif kalau handphone digunakan untuk kebutuhan membuat konten yang menghasilkan uang. Jadi enggak apa-apa ya berhutang asalkan utang itu digunakan untuk sesuatu yang menghasilkan. Tapi tetap diperhitungkan resiko saat mengambil hutang ya. Yang keempat, menabung secara konsisten. Mungkin hal ini terdengar klise ya, yaitu menabung. Tapi please jangan sampai bosan mendengarkan hal klise ini karena emang ini adalah salah satu cara mengelola uang. Yap, menabung.
Menabung di sini bukan menyimpan uang sampai banyak terus digunakan setelah 10 tahun atau 20 tahun lagi. No, bukan gitu maksudnya ya. Menabung itu untuk keperluan dana darurat dan tabungan untuk keperluan tertentu di masa depan. Keperluan darurat ini misalnya darurat medis, yaitu saat sakit dan perlu biaya yang banyak, atau saat kehilangan pekerjaan, perbaikan kendaraan, dan keadaan darurat lainnya. Kalau kita nggak menabung untuk keperluan dana darurat, ya kita akan kebingungan dan stres saat peristiwa tak terduga terjadi. Kalau nggak punya tabungan saat hal darurat terjadi, ya ujung-ujungnya jadi berhutang. Jadi memiliki tabungan dapat membuat kita terhindar dari berhutang. Menabung itu bisa bikin kita merasa aman secara finansial. Anda nggak harus menabung sebagian besar pendapatan, tapi alokasikan gaji untuk menabung sesuai kebutuhan saja ya. Yang kelima, berinvestasi dengan bijak. Nah, selain menabung, cara mengatur uang agar cepat kaya adalah berinvestasi dengan bijak. Jika Anda ingin menabung tapi takut nilai uang jadi berkurang karena inflasi, investasi adalah jawabannya. Kita semua tahu kan, nilai uang Rp100.000 di masa lalu berbeda dengan masa sekarang. Dan tentu saja akan berbeda juga nilainya di masa depan. Contohnya gini, uang Rp100.000 tahun 2003 jika dipakai beli beras, maka kita dapat sekitar 33 kg beras dengan harga Rp3.000 per kilo. Nah, 20 tahun kemudian, yaitu tahun 2023, harga beras meningkat menjadi Rp12.000 per kilo. Dan jika kita gunakan uang Rp100.000 untuk beli beras di tahun 2023, maka kita mendapatkan 8 kg beras. Wah, beda banget ya jumlah beras yang kita dapatkan ketika membeli dengan jumlah uang yang sama, tapi di tahun yang berbeda. Tentu saja kenaikan harga barang ini juga dibarengi dengan kenaikan penghasilan. Dan kita nggak bisa menghentikan kenaikan harga barang ini. Yang bisa kita lakukan adalah mengelola keuangan dengan baik dan berinvestasi dengan bijak. Cari instrumen investasi yang imbal hasil per tahunnya lebih tinggi daripada inflasi. Misalnya inflasi per tahun itu 4-5%. Ya kita cari instrumen investasi yang memberi imbal hasil di atas 5% per tahun. Tapi hati-hati ya dengan investasi yang menjanjikan imbal hasil terlalu besar, misalnya sampai 50% atau balik modal 100% dalam waktu singkat. Kemungkinan besar itu jebakan atau penipuan. Jadi tetap berlogika saat berinvestasi. Kelola uang Anda dengan bijak ya, sehingga bisa mencapai tujuan keuangan dengan cepat. Yang keenam, update pengetahuan finansial. Cara cepat kaya berikutnya dengan mengatur uang adalah update terus pengetahuan finansial Anda. Yes, cari tahu berbagai hal tentang keuangan, investasi, dan cara mengelola uang dengan efektif. Mendidik diri sendiri dengan pengetahuan finansial adalah langkah penting untuk mewujudkan tujuan keuangan apapun. Ada banyak sekali informasi keuangan yang dapat Anda peroleh dari berbagai media dan platform online. Saat ini informasi sudah ada di genggaman Anda. Sekarang ya tinggal niat Anda untuk mencarinya. Gunakan handphone Anda untuk mencari tahu berbagai pengetahuan finansial. Ikuti berbagai akun yang membahas tentang keuangan. Baca buku, tonton video, dengarkan podcast, dan lakukan apapun yang membuat Anda terpapar berbagai pengetahuan finansial. Dengan subscribe dan menonton video-video Uang Ngalir Terus, selamat ya, Anda sudah punya keinginan untuk update pengetahuan finansial. Yang ketujuh, mengenal dan menghindari skema penipuan. Di video ini kita memang membahas tentang cara cepat kaya, tapi dengan cara yang masuk akal yaitu mengatur keuangan. Dengan pengelolaan uang yang baik dibarengi dengan pengetahuan finansial yang bagus, tentu kita dapat mencapai tujuan keuangan yang kita inginkan. Jika ingin lebih cepat, ia diperlukan usaha yang lebih keras dan konsisten. Nah, yang harus Anda hindari adalah skema kaya cepat, investasi 100% balik modal cepat, atau kesepakatan yang menjanjikan pengembalian yang tidak realistis. Biasanya ini adalah ciri-ciri penipuan. Ada banyak kasus penipuan yang saya baca, ia rata-rata memberi iming-iming pengembalian besar dalam waktu singkat. Misalnya 50% sampai 100% dalam waktu sebulan.
Jika Anda berdagang dan laku keras, pengembalian ini masih masuk akal. Bahkan untung 100% per bulan masih bisa didapatkan dengan strategi penjualan yang tepat. Tapi jika ini adalah investasi di mana Anda hanya menyerahkan uang dan tidak bekerja, lalu mendapatkan pengembalian di atas 20%, 50% atau bahkan 100% per bulan, ya Anda perlu mencari tahu apakah model investasi ini legit dan bukan penipuan. Jadi jangan mudah tergiur dengan skema investasi yang menghasilkan imbal hasil yang tidak realistis. Walaupun yang menawarkan investasi kayak gini adalah teman, sahabat, atau keluarga terdekat, Anda tetap harus waspada ya. Jika sampai tertipu, Anda akan kehilangan uang yang selama ini Anda kumpulkan. Jangan sampai kayak gitu ya. Yang kedelapan, kembangkan keterampilan yang menghasilkan. Hal berikutnya yang bisa dilakukan agar cepat kaya dengan mengatur uang adalah mengembangkan keterampilan yang berpotensi meningkatkan penghasilan. Yes, mengembangkan keterampilan adalah pendekatan yang strategis untuk meningkatkan pendapatan. Coba pikirkan keterampilan apa yang Anda miliki dan bisa dikembangkan. Kalau nggak ada ide keterampilan apa, coba pikirkan kegiatan apa yang Anda sukai. Mungkin kegiatan yang hanya sekedar hobi bisa dikembangkan untuk menjadi keterampilan yang menghasilkan. Misalnya, salah satu hobi Anda adalah berkebun. Nah, Anda bisa mengembangkan keterampilan berkebun untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Misalnya, bikin tutorial tentang cara berkebun yang benar. Bagikan tips menanam tanaman yang sedang hits. Anda juga bisa membuka kursus atau kelas berkebun loh. Jadi, apapun keterampilan Anda, kembangkan sehingga berpeluang untuk menambah penghasilan. Siapa tahu kan hobi ini bisa memberi penghasilan melebihi pekerjaan utama. Yang kesembilan, belajar dari orang lain. Cara berikutnya untuk menjadi kaya adalah belajar dari orang lain. Belajarlah dari pengalaman dan wawasan orang lain dalam mengelola uang. Dari pengalaman orang lain, kita akan mendapatkan pengetahuan berharga tentang bagaimana mengelola uang secara efektif. Cari tahu perjalanan hidup orang-orang yang sudah mencapai kesuksesan finansial. Baca biografi mereka. Dapatkan lebih banyak inspirasi dan motivasi dari cerita hidup mereka. Tentu setiap orang kaya dan sukses punya kisah inspiratif bagaimana mencapai kesuksesan. Nggak hanya dari orang yang sudah sukses ya, kita juga bisa belajar dari kesalahan orang lain terkait finansial. Kita dapat mengambil pelajaran berharga dari kesalahan yang mereka lakukan. Coba perhatikan orang-orang di sekitar. Pelajari cara mereka mengelola uang, kebiasaan berbelanja, dan hal-hal lain tentang keuangan. Kita bisa belajar dari pengalaman dan kesalahan mereka. Dengan begitu, kita tidak akan membuang-buang waktu dan sumber daya yang kita miliki karena melakukan kesalahan yang sama. Yuk kita lanjut ke poin yang ke-10 yaitu bersabarlah. Ini adalah hal yang perlu saya bahas. Walaupun kita selalu ingin sesuatu yang serba cepat, tapi hal satu ini penting agar kita tetap berada di jalur yang sesuai menuju tujuan menjadi orang kaya. Sabar adalah kunci kesuksesan finansial. Melatih kesabaran adalah sikap yang penting dalam mengelola uang. Memiliki sikap sabar bikin kita terhindar dari skema penipuan dengan iming-iming imbal hasil tinggi dalam waktu singkat. Semua pencapaian membutuhkan kesabaran. Membangun kekayaan membutuhkan waktu dan strategi keuangan yang disiplin. Diperlukan upaya yang konsisten untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Tergiur dengan hasil yang besar dan instan biasanya hanya akan menjerumuskan kita kepada hal buruk seperti kehilangan uang, bahkan parahnya sampai bangkrut. Jika Anda sadar bahwa kesuksesan finansial membutuhkan konsistensi dan kesabaran, maka Anda akan lebih cepat mencapai tujuan keuangan. Karena fokus pada proses, tanpa disadari, tujuan keuangan udah tercapai. Well, itulah 10 cara cepat kaya dengan mengatur uang. Apakah Anda punya cara lain menjadi kaya atau cara mengelola uang secara efektif? Silakan tinggalkan opini Anda di kolom komentar ya. Silakan like dan share video ini jika bermanfaat dan subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya di channel Uang Ngalir Terus.